Baik, untuk perkuliahan hari ini diberikan video pembelajaran melalui link Zoom ini yang nanti akan di-share ke YouTube, di mana perkuliahan hari ini adalah asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir dengan materi promosi dan advokasi pada persalinan normal. Tantangan dalam kesejahteraan dan kesehatan masyarakat saat ini sangat berat, yaitu banyak perilaku masyarakat yang saat ini menimbulkan masalah kesehatan. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya harus berkompetensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari promosi kesehatan yang pertama itu adalah memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang kedua, menciptakan suatu keadaan yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Bidan sebagai advokator. Advokasi adalah suatu pendekatan kepada seseorang atau badan organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kelancaran suatu kegiatan. Advokasi dapat dilakukan terhadap pengambilan keputusan dari program atau sektor terkait masalah kesehatan maternal neonatal. Bidan melakukan upaya agar pembuat keputusan mempercayai dan meyakini bahwa program yang ditawarkan perlu mendapatkan dukungan melalui pelayanan kebijakan. Contoh dari kegiatan bidan sebagai advokator yaitu adalah advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Contohnya, dilaksanakan pendampingan dalam proses persalinan agar persalinan dapat berjalan dengan normal, tenang, aman, dan nyaman. Seperti salah satu contohnya adalah melakukan pendampingan pada proses persalinan gentle dan active birth. Bidan sebagai edukator. Bidan sebagai edukator memiliki peranan penting seperti memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, melatih dan membimbing kader, mentorship dan preceptorship bagi calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan daur hidup wanita yaitu mulai dari masa hamil, bersalin, nifas, BBL, tumbuh kembang, masa reproduksi sehat, menopause, dan klimakterium. Bidan sebagai fasilitator, istilah fasilitator berasal dari kata fasilitasi yang berarti sarana, maka memfasilitasi berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan. Sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan seperti memfasilitasi proses agar kegiatan berjalan dengan lancar. Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pembelajaran juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator harus terampil mengintegrasikan 3 hal penting yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Kemudian bidan sebagai motivator, yang mana bidan berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam hal kesehatan. Bidan memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan. Contoh kegiatan motivasi, yang pertama bidan memberikan motivasi pada ibu hamil untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik. Memotivasi bahwa persalinan dapat berjalan dengan normal, aman, dan bersih. Memotivasi dalam pemberian ASI eksklusif. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses persalinan normal adalah dengan gentle dan active birth, di mana gentle birth merupakan salah satu cara persalinan secara normal yang dilakukan dengan tenang dengan tujuan dapat mengurangi rasa sakit. Melahirkan dengan metode gentle birth dilakukan dengan damai, tenang, serta memanfaatkan semua unsur alami yang ada dalam tubuh ibu. Metode persalinan ini dapat dilakukan dengan metode hypnobirthing atau hipnosis, serta dapat juga dilakukan dengan metode kesadaran penuh. Kemudian, active birth dilaksanakan dalam hal mobilisasi. Ibu yang lebih banyak bergerak dan dibiarkan memilih posisi yang mereka pilih sendiri, mengalami proses persalinan lebih singkat dan mengurangi nyeri sehingga dapat mencegah waktu lama. Nah, berikut adalah kasus yang bisa dikerjakan terkait dengan promosi dan advokasi bidan dalam mempertahankan kenormalan persalinan.
Kemudian ada perubahan psikologis selama persalinan dan dampaknya. Nah, perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologis dan perhatian akan memberikan dampak terhadap pola kehidupan sosial pada wanita hamil. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala satu, yang pertama adalah kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi lahir dalam keadaan cacat dan sebagainya. Yang kedua, timbul rasa tegang, kesakitan, dan konflik batin. Yang ketiga, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan serta tidak sabaran, sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Yang keempat, ketakutan menghadapi kesulitan dan risiko bahaya melahirkan, takut mati, ada keluhan sesak nafas, muka pucat, dan sebagainya. Adanya harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan, bersikap bermusuhan terhadap bayinya, keinginan memiliki bayi yang unggul, cemas kalau bayinya tidak aman di luar rahim, dan belum mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Yang ketujuh, kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi, yang diantaranya adalah takut mati, trauma kelahiran, perasaan bersalah, ketakutan yang real. Kemudian ada perubahan psikologis pada ibu bersalin di kala dua, yaitu satu, panik dan terkejut dengan apa yang terjadi saat pembukaan lengkap, bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap, frustasi dan marah, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah, fokus pada dirinya sendiri. Secara umum, kecemasan dipengaruhi oleh beberapa gejala yang mirip dengan orang yang mengalami stres. Bedanya, stres didominasi oleh gejala fisik, sedangkan kecemasan oleh gejala psikis. Gejala-gejala orang yang mengalami kecemasan, yang pertama adalah ketegangan motorik atau alat gerak seperti gemetar, tegang, nyeri otot, letih, gelisah, dan mudah kaget. Kemudian yang kedua ada hiperaktivitas saraf otonom, simpatis dan parasimpatis seperti keringat berlebih, jantung berdebar, rasa dingin di telapak tangan dan kaki, mulut kering, pusing, rasa mual sering BAK, denyut nadi dan nafas cepat, rasa khawatir yang berlebihan, kemudian kewaspadaan yang berlebihan seperti sukar konsentrasi, sukar tidur, mudah tersinggung dan tidak sabar. Adapun faktor-faktor penyebab dari kecemasan tersebut, yang pertama adalah nyeri, kemudian keadaan fisik ibu sendiri, riwayat pemeriksaan kehamilan, pengetahuan, dukungan lingkungan atau dukungan suami, dan pendidikan. Baik, sekian materi hari ini terkait dengan mata kuliah asupan persalinan dan bayi baru lahir tentang promosi dan advokasi pada persalinan. Terima kasih.